Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang pertama, di triwulan ini kita belajar tentang perang di balik semua peperangan. Tema sepanjang satu triwulan ini adalah pertentangan besar. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membuat sebuah skema untuk memudahkan kita mengerti gambaran tentang pertentangan besar di alam semesta ini. Yang pertama di sini, dosa di sorga. Ya, yang pertama kali memulai dosa di sorga adalah Lucifer, malaikat yang Tuhan ciptakan. Entah bagaimana kok bisa jatuh dalam dosa, itu sesuatu yang asing, sesuatu yang misteri, muncul dalam hatinya keinginan untuk berbuat dosa. Kemudian Wahyu 12 ayat 7 dan 8 ada peperangan di sorga, menggambarkan ada pertentangan di sorga, yaitu antara yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang jahat. Kenapa Lucifer jatuh dalam dosa? Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 dan Yesaya 28 ayat 12 sampai 17 menyatakan bahwa Lucifer ingin disembah, menginginkan tahta Tuhan. Dia sombong, dia meninggikan diri. Itulah sebabnya dia jatuh ke dalam dosa. Dan dalam Wahyu 12 ayat 4, Lucifer ini mencoba menghasut malaikat-malaikat sorga. Sampai akhirnya sepertiga malaikat sorga terbawa menjadi pengikutnya. Apa yang dikatakan oleh Lucifer? Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak kasih. Jadi karakternya di sana. Padahal 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, Tuhan itu kasih, karakter Tuhan itu kasih. Dan Mazmur 89 ayat 15 menyatakan bahwa tahta Tuhan dibangun atas dasar kasih dari Tuhan. Jadi istilahnya ini pembunuhan karakter ya, seperti itu. Lucifer mencemarkan nama baik Tuhan pada waktu itu. Nah sekarang kita beralih ke yang kedua, di bumi ini. Penciptaan, Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada kata gelap gulita menutupi samudera raya. Kata gelap di sana artinya adalah karakter gelap, yaitu dosa. Sebelum Tuhan menciptakan dunia ini, karakter gelap yaitu dosa sudah ada ya, yang dilakukan Lucifer di sorga pada waktu itu. Sehingga Kejadian 1 ayat 1 dan 2 menyatakan dosa sudah ada sebelum penciptaan dunia ini. Kemudian Kejadian 1 ayat 26 dan 27 ketika Tuhan menciptakan manusia yaitu Adam dan Hawa, maka manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Apa itu gambar dan rupa Tuhan? Karakter Tuhan ditanamkan di dalam pribadi manusia yang diciptakan oleh Tuhan, termasuk kebebasan untuk memilih. Manusia tidak diciptakan seperti robot, termasuk Lucifer. Diberikan kebebasan untuk memilih Tuhan atau tidak, memilih yang benar atau tidak di sana. Nah, kemudian dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, maka ketika Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, kebebasan memilih itu nyata dari Tuhan meletakkan pohon pengetahuan baik dan jahat. Tidak boleh dimakan. Buah pengetahuan baik dan jahat kalau dimakan pastilah engkau mati. Ini ujian kesetiaan mereka, memilih Tuhan atau tidak di sana. Nah, kalau mereka makan, mereka mati. Itulah kematian kekal, mati selama-lamanya, terpisah dengan Tuhan. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Dan yang ketiga, dosa di dunia ini dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, karena mereka harus mati, Tuhan itu kasih. Kejadian 3 ayat yang ke-15 ada deklarasi keselamatan supaya manusia itu tidak mengalami kematian kekal, yaitu terpisah selama-lamanya dengan Tuhan. Deklarasi keselamatan Kejadian 3 ayat 15 ini adalah nubuatan tentang lahirnya Yesus Kristus yang akan menjadi korban tebusan bagi alam semesta ini. Yang kemudian dalam Kejadian 3 ayat 16-19 dinyatakan tentang akibat dosa, yaitu kesusahan, kesedihan, kematian berdasarkan usia. Kemudian dalam Kejadian 5 ayat yang ketiga, ketika Adam dan Hawa punya anak, tidak lagi dilahirkan menurut gambar dan rupa Tuhan, tapi menurut gambar dan rupa orang tuanya. Jadi sudah kehilangan kemuliaan Tuhan di sana. Jadi dua hal yang kita dapatkan, yaitu hasil dari dosa adalah upah dosa yang adalah kematian kekal. Ini sejalan dengan Roma 6 ayat 23. Dan akibat dosa yaitu kesusahan termasuk kematian berdasarkan usia. Dan Adam Hawa harus menjalani akibat dosa. Tapi untuk kematian kekal, kalau mereka bertobat, maka mereka tidak akan mengalami kematian kekal. Nah, apa yang disampaikan dalam Kejadian 3 ayat 15 tentang nubuatan Yesus itu terjadi digenapi 4.000 tahun kemudian. Dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah. Kemudian Matius 27 ayat 51, ketika Yesus mati di kayu salib, semua korban di dalam perjanjian lama tidak lagi berlaku. Setelah itu Yesus naik ke sorga menjadi imam besar, Ibrani 1 ayat 3 dan 4. Dan setelah itu tahun 1844, Yesus masuk ke bilik yang maha suci untuk mengadakan Hari Raya Grafirat secara universal.
yang kemudian nanti saya belum tulis di sini, pintu kasihan tertutup, selesai semua apa yang dilakukan oleh Yesus, dan di akhir nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan masih panjang, saya tidak tulis di sana. Tapi yang jelas gambarannya seperti ini. Nah, pelajaran yang kita dapatkan adalah bahwa Tuhan itu kasih adanya. Tuhan menginginkan semua orang selamat di dalam Yesus Kristus. Pertentangan besar masih terjadi sampai dengan sekarang ini. Efesus 6 ayat yang ke-12. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, yaitu setan. Kita diperhadapkan kepada dua pilihan, benar atau salah, baik atau jahat, yang putih atau yang hitam, Tuhan atau setan, yang asli atau yang palsu. Tergantung kita mau ada di pihak mana. Biarlah kita tetap selalu berada di pihak Tuhan dalam pertentangan besar yang terjadi. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.